Selama ini kan, Apple sengaja banget bikin ada jarak antara iPhone biasa sama yang Pro. Tapi, gimana kalau tahun ini, lewat iPhone 17, jarak itu hilang? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Jadi cerita utamanya tahun ini tuh bukan soal iPhone yang paling mahal, bukan. Tapi soal pertanyaan yang lebih penting. Apa iya iPhone 17 yang biasa ini akhirnya bisa dibilang Pro juga? Gini deh, selama bertahun-tahun kalau kita milih iPhone yang model biasa, rasanya tuh kayak ada kompromi kan? Dapat HP bagus sih iya, tapi selalu ada rasa kayak, aduh ketinggalan sesuatu yang keren nih, sesuatu yang cuma ada di model Pro. Nah, contoh paling gampangnya ya ini, layar. Model Pro itu dapat promotion 120 Hz yang bikin scrolling itu mulus banget. Beda banget sama yang biasa yang 60 Hz yang rasanya jadi kayak ya ketinggalan zaman. Ini tuh kemewahan kecil tapi percayalah bedanya gede banget buat pemakaian sehari-hari. Dan ini, jujur aja, strategi Apple yang pinter banget. Mereka seolah-olah ngasih kita pilihan, mau yang cukup oke aja, atau mau bayar lebih mahal buat dapetin pengalaman iPhone yang sebenarnya. Dilema kan? Tapi kayaknya nih, dengan iPhone 17, ceritanya beda. Apple kayaknya siap mengubah permainan. Model dasarnya dapat upgrade paling gila dalam beberapa tahun terakhir. Siap-siap, dia mau ngelawan balik. Oke, yang pertama dan yang paling bikin heboh. Akhirnya, layar promotion 120 Hz masuk ke model dasar. Artinya apa? Semua yang Anda lakuin, dari scrolling medsos sampai main game bakal terasa smooth banget, 2 kali lebih responsif. Ini benar-benar fitur yang mengubah pengalaman pakai HP. Terus kameranya. Kamera ultrawide-nya sekarang loncat dari 12 ke 48 megapiksel. Gampangnya gini, foto pemandangan atau foto rame-rame bakal jauh lebih detail dan tajam. Anda bisa ngezoom hasil fotonya tanpa takut pecah. Asik banget buat yang suka ngedit. Dan otaknya nih, pakai chip A19 baru. Dan ini bukan upgrade kaleng-kaleng loh. Hasil tes nunjukin chip ini bahkan lebih kencing dari chip A18 Pro tahun lalu. Bayangin, iPhone standar sekarang lebih ngebut dari iPhone Pro generasi sebelumnya. Coba deh kita lihat langsung perbandingannya di tabel ini. Kelihatan kan? Lonjakannya gede banget. Layarnya bukan cuma 120 Hz, tapi juga lebih gede dan lebih terang. Penyimpanan paling kecilnya sekarang langsung 256 GB. Ini yang dari dulu diminta-minta kan? Ditambah chip A19 tadi. Wah, ini bukan lagi sekedar upgrade kecil-kecilan, ini lompatan besar. Oke, dari semua upgrade itu, promotion ini yang paling jadi omongan. Tapi pertanyaannya sekarang, sepenting itukah fitur ini? Atau jangan-jangan cuma overrated aja? Buat banyak orang, kayak kata pengguna Reddit ini, promotion itu satu-satunya alasan yang bikin mereka mikir-mikir buat beli model Pro. Jadi pas fitur ini akhirnya ada di model biasa, rasanya kayak akhirnya bisa dapat pengalaman premium tanpa harus keluar duit lebih banyak. Jelas ini kemenangan besar buat kita sebagai konsumen. Tapi ada juga sisi lainnya. Para pengamat teknologi bilang, di layar HP yang sekecil ini, efek promotion itu ya gitu-gitu aja dilebih-lebihkan. Katanya sih bedanya tipis banget dan lama-lama juga biasa aja, nggak kerasa wow lagi. Oke. Opini ahli itu satu hal. Tapi gimana sama orang yang beneran udah pakai HP-nya sehari-hari? Yuk, kita dengerin suara komunitas. Ada yang nyesel nggak ya beli iPhone 17 biasa? Dan jawabannya jelas banget. Lihat deh data ini. 90% pengguna itu puas banget atau nggak nyesel sama sekali. Artinya buat mayoritas orang, iPhone 17 yang biasa ini udah lebih dari cukup. Terus kenapa mereka suka banget? Ya ini alasannya. Pertama, lebih enteng, jadi lebih enak dipegang. Terus, ya jelas, lebih hemat. Tapi yang paling penting, mereka ngerasa dapat semua fitur esensial tanpa perlu bayar pajak Pro buat hal-hal yang mungkin nggak kepake juga. Tapi tentu ada yang harus dikorbanin kan, nggak ada yang sempurna. Jadi apa aja komprominya? Nah ini dia 3 hal utama yang paling sering disebut. Nggak ada lensa telefoto buat ngezoom, ini berasa banget pas lagi nonton konser. Terus transfer datanya lebih lambat. Dan terakhir, pilihan casing-casing kerennya kadang nggak sebanyak model Pro. Oke, kita juga harus jujur. Nggak ada produk baru yang rilisnya 100% mulus. Dan iPhone 17 ini, baik yang biasa maupun yang Pro, ternyata punya beberapa masalah di awal-awal. Dari sisi software, ada beberapa bug yang ganggu fitur AI barunya Apple. Terus ada juga laporan, walau jarang banget, soal kerusakan mesin atau logic board-nya. Tapi ini kayaknya bukan masalah besar yang menimpa banyak orang. Nah, lucunya, masalah hardware paling gede malah bukan di model dasar.
Justru di model Pro yang lebih mahal. Banyak banget yang ngeluh bodinya gampang kegores. Isu ini sampai dapat julukan Scratchgate. Jawaban resmi dari Apple cukup unik. Mereka bilang itu bukan goresan, tapi cuma transfer material. Maksudnya? Katanya sih itu sisa-sisa dari benda lain, kayak kunci atau koin, yang nempel aja, bukan catnya yang rusak. Tapi para ahli kayak Jerry Rig Everything nggak percaya gitu aja. Mereka justru curiga lapisan pelindung di model Pro itu kualitasnya nggak rata, yang bikin dia ironisnya malah lebih gampang baret dibanding model dasar yang lebih murah. Jadi, setelah kita lihat semua upgrade-nya, dengerin kata pengguna, sampai bahas masalah hardware-nya, kesimpulannya gimana nih soal debat antara iPhone biasa lawan yang Pro? Kayaknya untuk pertama kalinya setelah sekian lama, iPhone dasar itu bukan lagi sekedar pilihan murah. Dia sekarang jadi pilihan yang paling masuk akal. Dapat fitur Pro yang paling penting, tapi tanpa drama hardware yang aneh-aneh. Mungkin ini adalah pilihan paling cerdas buat kebanyakan orang tahun ini. Jadi pada akhirnya, upgrade terbesar di iPhone 17 itu bukan soal fitur, tapi soal pilihan. Dengan memperkecil jarak antara model biasa dan Pro, Apple sekarang nggak lagi maksa kita beli yang Pro. Mereka ngasih kita pilihan yang bener-bener berarti. Nah, kalau Anda pilih yang mana?